Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'ti lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha. Ayat 100 surat Al-A'raf. Ataukah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi satu negeri setelah lamanya penduduknya itu, bahwa allau nasya'u asabnahum bidunubihim, bahwa kalau kami menghendaki, kami bisa menghancurkan lagi, melenyapkan mereka lagi, menyiksa mereka lagi, bisa. Mereka itu nggak tahu tak gitu. Padahal ya sudah dijelaskan sama Rasulullah. Nanti diceritain banyak dah. Jadi kalimatnya di sini yarithunal ardo, mewarisi bumi. Seperti yang berulang saya sampaikan bahwa ketika satu bangsa dimusnahkan Allah, berarti bangsa yang tersisa itu kan bangsa yang terbaik sebenarnya ya. Karena mereka tentu orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Loh, kemana orang-orang ini kok ujuk-ujuk? Terus generasi selanjutnya tidak baik itu loh. Generasi kedua, anak, cucu itu loh. Itu. Dan itu terjadi semua. Hampir semua Nabi termasuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan merasa bahwa kalau umatnya Nabi itu Muhammad terus kemudian pasti terjaga. Enggak. Rasulullah sendiri sudah nyampaikan kok. Gitu. Kekhawatiran beliau itu sudah disampaikan. Banyak kekhawatiran beliau tentang umatnya nanti di akhir zaman itu akan begini, akan begitu. Banyak sekali hadis tentang itu. Jadi ketika mereka yarithunal arda, mereka mewarisi bumi, artinya mewarisi satu negeri setelah negeri itu lenyap dibinasakan. Harusnya kan pertama mereka ini orang-orang baik. Yang kedua, mereka ini kan harusnya belajar dari pengalaman masa lalu. Kenapa nenek moyang mereka dimusnahkan, gitu kan? Lalu ketiga juga harusnya mereka belajar untuk keep on the track, untuk tetap berada dalam siratal mustaqim, untuk tetap jangan melenceng. Wis lah, yang diajarkan Nabi atau Rasulmu itu, wis ikuti apa adanya aja lah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Mestinya kan ya belajar gitu. Nah, yang keempat, mestinya juga belajar untuk menjaga anak keturunannya, memastikan anak keturunannya tidak melenceng gitu, supaya nanti nggak lewat lagi. Jadi di samping dirinya juga memastikan anak keturunannya. Memang bau berat yang keempat ini yang bau berat itu. Kadang yang ketiga di mana dia menjaga diri itu masih bisa itu. Tetapi yang keempat ini loh, faktor yang keempat di mana umat harus menjaga anak turunnya supaya tidak melenceng itu susah. Biasanya memang terjadi perpecahan, terjadi distorsi ajaran, penyimpangan, penambah kurangan, gitu kan? Kemudian penyembunyian, itu. Takdumul haqqo itu kan menyembunyikan kebenaran. Itu terjadi di generasi kedua biasanya. Jadi misalnya generasi Nabi Isa ya, generasi Hawariyun yang 12 itu generasi masih baik semua itu. Mereka lebih baik mati daripada harus melenceng dari ajaran Rasul Isa. Lebih baik mati, dan memang rata-rata para utusan yang diutus setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad SAW ya, itu mati terbunuh. Mati terbunuh. Jadi kalau Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun.
Kenapa setiap datang kebenaran yang tidak cocok dengan hawa nafsumu, kok pasti kamu kemudian menyombongkan diri, kamu mendustakan, sebagian malah kamu bunuh, sebagian kamu dustakan. Kenapa? Ya karena itu tadi. Itu terjadi biasanya ya di masa setelah Hawariyun. Ketika para Hawariyun dibunuh itu, didustakan, dibunuh. Nah setelah Hawariyun ini, murid-muridnya Hawariyun ini mungkin masih baik, tapi ya sudah mulai terjadi perbedaan pendapat, perbedaan tafsir terhadap Injil, dan seterusnya. Apalagi 100 tahun kemudian, mulai dah. Apalagi 200, apalagi 300, apalagi 400. Ketemu Rasulullah kan hampir di 500 sekian tahun. Ya sudahlah, penyelewengan tidak karu-karuan. Nah di masa Rasulullah Muhammad SAW, itu meluruskan semuanya, baik Quran, Injilnya, Tauratnya, Zaburnya. Itu kan Allah mengkompilasinya dalam hukum terbaru bernama Al-Quran. Di masa Rasulullah Muhammad SAW masih baik umat, ditunggui Rasulullah. Itu kan digembalakan dengan baik umat ini. Mau melanggar ditegur, itu kan? Mau berpecah belah disatukan. Mau melenceng dari tafsirnya diluruskan. Itu kan? Mau ada virus-virus perpecahan, virus-virus kebudunnya dibersihin, diobatin sama Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin berpegang teguh. Meskipun harga dari berpegang teguh itu, Umar terbunuh, ya, sahabat Umar terbunuh, sahabat Utsman terbunuh, sahabat Ali terbunuh. Bibit-bibit itu sudah mulai ada, karena yang membunuh para sahabat itu juga orang Islam. Akhirnya Islam loh. Kita memberi julukan mereka Khawarij itu kan sekarang-sekarang. Mereka dulu ya Islam gitu aja. Wah, setelah Khulafaur Rasyidin wafat, sudah mulai kan. Lama nemen. Gitu kan. Padahal itu baru masih generasi pertama loh. Peperangan antara sahabat Ali dengan Ibu Aisyah, perang loh, bukan hanya perbedaan pendapat. Sampai ketika Muawiyah memerintah, yang membunuh cucu Rasulullah, mereka sampean yang kata khilafah itu yang membunuh Hasan Husain cucu Rasulullah itu khilafah itu yang dipimpin khalifah. Jadi terjadi sudah sampai, apalagi Rasulullah juga pernah bersabda setelah sholat Isya menyampaikan, perhatikan oleh kalian, sepeninggalku jarak 100 tahun, kamu tidak bakal menemui orang-orang sebaik kalian pada hari ini. Orang-orang itu ibadahnya dibiarkan Allah seperti ayakan kulit syair kurman, tinggal kulit tanpa isi. Loh, Rasulullah Muhammad SAW sudah mensabdakan bahwa 100 tahun sepeninggal Rasulullah itu ibadah umat rusak, umat Islam. Nah sekarang ini 1400 tahun. Berarti sudah 14 kali lipat rusaknya. Itu aja. Nah ini yang terjadi. Sehingga kalimat dalam ayat 100 surat Al-A'raf ini, awalam yahdilil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha. Setelah dibinasakan di mana-mana gitu, mereka itu nggak nyangka. Mereka itu ngiranya itu aman-aman saja. Seperti yang sebelumnya. Au amina ahlul qura afa aminu makrallah afa amina ahlul qura. Mulai dari ayat 97 itu. Ayat 97, 98, 99 sampai ayat 100 ini juga sama. Mereka itu ngerasa bahwa kami tidak bisa membinasakan lagi gitu kan. Misalnya di Indonesia ya kita diperingatkan Allah dengan bencana di sana, di sana, di sana, di sana gitu. Kemudian pada saat bencana kita mengandalkan musabah, oh ya ternyata mungkin karena peringatan Allah dan sebagainya itu. Lalu sebentar jadi khusyuk. Tapi setelah khusyuk sebentar itu balik lagi. Nah balik lagi ini kan seolah-olah sudah aman, tidak ada lagi gempa, tidak ada lagi banjir kok. Tidak ada angin ribut ini, sudah tidak ada tsunami, sudah santai aja. Balik lagi perilakunya. Dipikir Allah tidak bisa gitu tak. Membuat gitu lagi.
Gitu. Kalau nasya'u asabnahum bidunubim. Kalau Allah mau menghendaki bisa lagi. Wa nadba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan kemudian kami akan mengunci hati mereka. Mereka lalu tidak mendengar pelajaran. Nanti kalau sudah terkunci telinga hatinya udah repot nanti. Sejelas apapun penjelasan ya tidak masuk. Tilkal qur'ana qussu 'alaika min ambaiha. Itulah negeri-negeri yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Tapi itu baru min ambaiha. Apa artinya min ambaiha? Min ambaiha itu berarti sebagian dari cerita. Berarti masih banyak yang belum diceritakan. Ada dua makna di sini. Banyak yang belum diceritakan itu satu, baru beberapa nabi yang kami ceritakan. Nabi-nabi yang lain belum, masih banyak yang belum kami ceritakan. Lalu yang kedua, dari beberapa nabi itu pun hanya kami nukil sebagian saja kisah dari nabi tersebut, bukan seluruh kisahnya. Loh iya tak? Sekarang yang paling sering disebut kisahnya misalnya Nabi Musa ya dalam Al-Quran. Tentang misalnya ada berapa kisah tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran itu. Tentang pertemuannya dengan Khidir, ya kan? Tentang dengan Korun, tentang dengan Fir'aun, tentang dengan Syu'aib, tentang dengan apa orang yang dibunuh itu, tentang orang yang dibunuh, ya, kemudian harus dihidupkan untuk menunjukkan siapa yang dibunuh, tentang dengan Wali Bal'am, kan baru itu tujuh. Padahal usia Rasul Musa panjang sekali, misalnya apalagi Nabi Nuh gitu. Yang diceritakan ke dalam Al-Quran hanya tentang pendustaan kaumnya, lalu banjir. Padahal Rasul Nuh itu bertugas 950 tahun. Masa kisah segitu panjang kan pasti banyak ratusan peristiwa toh. Hal-hal besar selain banjir. Nah ini makanya maksud Allah min ambaiha artinya hanya sebagian yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad itu bermakna dua. Yang pertama adalah ada nabi-nabi yang kami ceritakan kisahnya kepada kalian, kan gitu, yang kami ceritakan, tapi ada juga nabi-nabi yang tidak kami ceritakan kepada kalian, gitu. Jadi ada yang kami ceritakan, tapi yang tidak kami ceritakan lebih banyak. Seperti yang dalam hadis yang diceritakan ada 124.000 nabi dan rasul. 124.000 loh. Oh, itu banyak sekali. Itu bisa di Meksiko, di Jepang, di Cina, di Indonesia. Sangat mungkin nabi rasul itu. Di antara mereka ada 313 yang jadi rasul. Sementara yang lain jadi nabi saja. Nah, 313 ini rasul di mana saja, membawa wahyu, menyampaikan kepada umat. Meskipun kadang ada yang lokal, ada yang global. Dan di antara 313 ini baru 25 yang kita tahu nama-namanya. Tahu namanya tok loh ya. Kita belum benar-benar tahu ceritanya. Maka makna yang kedua dari min ambaiha adalah bahkan dari yang kami ceritakan namanya itu loh baru kami ceritakan sebagian kisahnya. Nabi Adam itulah umurnya ribuan tahun di dunia ini. Yang kita dengar kan ya baru cerita tentang bagaimana beliau sekian puluh tahun di dunia bertemu, kemudian bertemu lalu punya anak, gitu aja. Kemana cerita yang lain? Nah itu. Makanya masih banyak sebenarnya cerita-cerita tentang itu. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Mu'min. Coba dibuka di surat Al-Mu'min ayat 78. Surat Al-Mu'min ayat 78. Yang belum baca ya, gantian. Sudah? Al-Mu'min ayat 78. Ketemu? Ya, silakan.
Al-Mu'min itu surat keberapa? Nah, monggo yang sudah ketemu. Al-Mu'min itu surat keempat. Berapa? 40. Al-Mu'min itu nama lain dari surat Al-Mu'min itu surat Ghafir. Ya, nama lain dari surat Al-Mu'min itu surat Ghafir. Sudah ketemu? Ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Shadaqallahul Azim. Ya, jadi itu sudah. Dan di situ sampaikan bahwa kami sudah ceritakan. Ada lagi dalam surat An-Nisa ayat 164. Monggo dibuka surat An-Nisa ayat 164. An-Nisa ayat 164. Ayo, supaya kita tahu hubungan ayat-ayatnya. An-Nisa ayat 164 juga tentang bahwa sudah diterangkan tentang Rasul, tapi sebagian belum diceritakan. Sebagian aja yang baru diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW loh ya. Apalagi pada kita, silakan. Yang belum baca, Pak Murtana tadi sudah baca, silakan yang lain. Silakan, Mbak Bu Aida, Pak Nijirot. Dia, Gus. Oh, Bu Dia, silakan. Dan beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepada mereka, kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Nah, itu. Jadi diceritakan di sana tentang kisah para rasul, para nabi yang dikisahkan, tapi baru sedikit lah. Misalnya ada 25 nabi rasul. Coba siapa yang tahu kisahnya? Siapa? 25 nabi rasul siapa? Coba siapa yang hafal? Angkat tangan, kasih hadiah nanti. Saya. Coba 25 loh ya. Siapa aja itu? Pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Yakub, Yunus, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Musa, Sulaiman, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa Muhammad, baru 20, baru 19. Pilot. Nah, tadi belum sebut Nabi Lot tadi, itu apa lagi? Yakub. Nah, misalnya ya Nabi Adam, yang sama dengar ceritanya tentang apa? Nabi Idris tentang apa? Tentang sendal. Memang wedok sopi. Sandal lah. Sing dieling lho. Nabi Idris itu tentang sandal gitu. Jadi ingatnya tentang sopi. Lo Tokopedia. Yang ketiga Nabi Nuh tentang apa? Perahu, kendaraan naik. Banjire iku lho sing eling-elingen. Ah, habis Nabi Nuh Ibrahim. Kemudian Ismail, Ishak, Yakub, Ayub. Yakub ya Yusuf dulu no. Anak Yakub itu Yusuf kok. Kok siapa bahasa kuyup segala macam tadi? Sampean. Nah itu kita tidak tahu. Ceritanya Nabi Yakub juga yang kita tahu ya hanya ketika Nabi Yusuf menceritakan tentang ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa itu tahu. Al-qamara ra'aitu min sajidin. Itu aja. Setelah itu Nabi Yusuf gimana? Nikah dengan Zulaikha itu gimana? Anaknya berapa? Istrinya berapa? Ya tidak tahu kita. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, apalagi Zulkifli, Ilyasa, itu ceritanya seperti apa? Itu kan termasuk nabi-nabi
yang terbunuh itu. Gitu. Nabi-nabi yang terbunuh itu, mulai dari Zulkifli, Ilyasa itu, Nabi Daud itu berakhirnya seperti apa? Apakah meninggal ketika menjadi raja ataukah justru kerajaannya ditinggalkan? Nah, kan banyak kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Makanya ketika Allah berfirman tilkal qur'ana qussu 'alaika min ambaiha, itu maknanya dari situ ya. Sebagian ada yang diceritakan tentang nabinya, bahkan dari satu nabi itu pun ada yang sebagian kecil. Walaqad ja'atkum rusulun bil bayyinat, dan sungguh setiap umat itu sudah datang itu pada mereka. Jadi kalau ada pertanyaan gimana dengan umat yang nggak ada rasul? Sudah, semuanya sudah dibagi rata sama Allah. Rasul-rasul itu sudah pernah datang ke mereka, pasti itu. Allah nggak mungkin. Ada satu ayat gini ya. Ayatnya mengatakan Allah tidak mungkin mengazab satu kaum kecuali pernah mengutus rasul di dalamnya. Jadi hatta naba'atsa rasula gitu. Jadi kalimatnya jelas sampai Allah mengutus satu rasul. Ada di surat Al-Isra ayat 15, coba dibuka. Al-Isra ayat 15. Artinya bahwa setiap umat pasti pernah diutus Rasul. Coba Al-Isra ayat 15. Mana Pak? Tadi Pak siapa? Pak Najiruddin. Silakan. Tadi yang sempat baca. Al-Isra ayat, atau siapa dulu? Nanti Pak Najiruddin yang surat Yunus ayat 47, nanti Pak Najiruddin. Yang sekarang siapa dulu? Al-Isra ayat 15. Yang dari Okus nanti ayat surat Yunus ayat 47. Sekarang yang siapa dulu? Yang surat Al-Isra ayat 15. Monggo. Pak Jo? Yes, siap. Jo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Sadaqallahul-adzim. Kalimat terakhir itu, kami tidak akan menyiksa satu kaum sebelum kami mengutus seorang Rasul ke mereka. Berarti pasti Allah mengutus, pasti itu. Gak ada ya. Yang justru yang paling jelas ini, yang di ayat tadi, siapa? Yunus ayat 47 tadi ya. Nah, silakan Pak Najiruddin. Tadi sempat mau baca, silakan. Udah ketemu? Pak Sirat? Fokus. Yunus ayat 47. Silakan. Halo? Halo. Ya. Siap, Gus, siap. Ya, Yunus ayat 47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dizalim. Nah, itu jelas kan? Setiap umat pasti punya rasul. Itu firman Allah itu, wes nggak bisa dibantah. Itu menunjukkan bahwa umat manapun di Meksiko, di India, di mana Gujarat, di Nigeria, di Kongo, nggak kok monopoli di Jazirah Arab, enggak. Ya, semua punya hak untuk mendapat kebenaran. Tapi yang kemudian terjadi yaitu tadi distorsi setiap zamannya, sehingga terjadi penyelewengan, penyimpangan, penambah kurangan, penyembunyian. Itu. Jangankan syariat-syariat terdahulu yang entah seperti apa bentuk dan syariatnya. Orang Islam sekarang aja udah nggak karu-karuan gitu. Saya tadi malam diundang untuk ngaji di salah satu masjid di sana juga tentang Islam kafah. Ya, saya sampaikan sebelum kita bahas, bener nih mau bahas Islam kafah, bener. Nanti kalau sudah saya bongkar, saya preteli semuanya,
terus ternyata kita mendapati kita nggak terlalu Islam, jangan marahin saya ya, tak bilang gitu. Siap, katanya siap, ya sudah, ayo, tak bawa khas, ya kan? Mulai dari cara masuk WC sampai cara masuk masjid, mulai dari cara berbaju, cara masuk rumah, yo, yang masuk rumah ini pakai salam, pakai doa, dan memperhatikan kaki kanan kiri atau dulu, ataukah langsung motor dan mobilnya masuk. Waduh, motor Gus langsung masuk gitu kan. Udah baru hal yang kecil itu. Cuman kalau sholat kalau meludah ke kiri apa ke kanan, ke depan Gus, nah kan. Padahal Rasulullah merintah ke kiri. Hal-hal kecil dulu. Gitu. Belum sampai kepada nah ini hal-hal kecil aja belum, tapi udah ribet tentang itu enggak bismillah, itu enggak kunut, walah macam-macam. Belum sampai ke sana. Gitu loh. Nah, ini yang jadi PR kita untuk agar tidak termasuk orang-orang yang ini, gitu ya. Orang yang famakanu liyu'minu bima kadzabu min qablu. Maka tidaklah mereka akan beriman pada apa yang sudah mereka pernah nggak beriman sebelumnya. Kadzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir itu. Nah, jangan sampai kita dikunci. Karena itu ayo kita tata kembali, mumpung ini masih dalam suasana maulid, ayo bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan as it gitu loh, apa adanya wis, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan disembunyi-sembunyiin, qulil haqqa, katakan yang hak adalah hak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Jin Gus. Pak Majukan, alhamdulillah sudah dengar lagi suaranya. Sehat? Sehat, alhamdulillah Gus. Alhamdulillah ya. Gimana Pak Majukan? Sakarengipun nyuwun pangapunten. Apa-apa sudah dimaafkan. Lanjut. Ayo. Tunggal nggih menika kawula dalem ngaturaken wewugunging Pak Majukan. Pak Majukan. Pak Majukan. Ini itu mulai dari Aceh sampai Papua. Nggak bisa bahasa Jawa semua. Saya juga nggak ngerti Pak Majukan. Apalagi Pak Burman itu dari Bengkulu itu bisanya hanya bahasa Kromo itu, Inggil. Bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia wes, Saya itu menyampaikan dengan semua rasa terima kasih kami kepada seluruh para utama khususipun dumateng Gus Glory ataupun seluruh daripada jamaah Zoom yang mengikuti pada hari ini atau semuanya. Kami sebagaimana mendapatkan doa dari panjenengan semuanya, kami ucapkan sekali lagi saya wewugunging matur sembah nuwun ingkang dicurahkan doanya pada kami sehingga kami telah merasakan kenikmatan sehat saking Allah. Itu saling syukur dumateng Allah. Kedua, sebagaimana diterangkan daripada Gus tadi masalah membahas daripada sahabat Khawariyun. Di samping itu juga bahasan dari katakanlah bahasa kuasarnya itu ada umat satu sisi yang dikategorikan itu sahabat Khawariyun, dan setelah generasi ke generasi itu ada yang merupakan umat-umat itu dapat dijadikan kategori itu perusak agama. Nah, yang saya tanyakan Gus sebetulnya apakah yang perusak agama itu keturunan dari sahabat Khawariyun ataupun umat-umat yang lain? Itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu hadis Pak Majukan. Yep. Ya, ada satu hadis. Setiap nabi itu pasti punya sahabat-sahabat pilihan masing-masing gitu. Setiap nabi punya sahabat pilihan masing-masing. Dan sahabat pilihan itu mengerjakan dan melaksanakan mengamalkan ajaran nabinya persis seperti apa yang diajarkan. Mereka sangat tekun dan sangat kokoh keimanannya. Setelah generasi pertama itu hilang, maka dilanjutkan dengan generasi yang selanjutnya. Mereka beribadah tetapi tanpa memperlihatkan tuntunannya. Mereka adalah orang-orang yang telah melancungkan agamanya demi kepentingan pribadi, ekonomi, maupun kelompoknya. Ibadah mereka dibiarkan oleh Allah, kata. Dan itu Nabi yang dahulu gitu. Dan hampir setiap, artinya apa? Siapa yang
lancarkan itu? Ya keturunannya tadi itu. Dilanjutkan dengan generasi, kata Nabi. Berarti ya memang keturunannya. Jadi tidak ada satu jaminan pun, Pak Masukan. Jangankan keturunan sahabat, keturunan Nabi, tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi siapapun, bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri, tidak menjamin bahwa keturunan beliau itu pasti benar, pasti masuk surga. Tidak ada satu hadis pun begitu, tidak ada. Tidak ada. Tuh. Jadi, makanya Islam itu begitu hebat, begitu mulia dibawakan Rasulullah Muhammad SAW, karena keselamatan, kebenaran itu diupayakan untuk mendapatkan hadiah itu diupayakan, bukan berdasarkan apa keturunan muda. Jangankan cuma keturunan generasi Hawariyun misalnya, generasi langsung putra putrinya Nabi. Bahkan Nabi bukan hanya Nabi umum, Nabi yang ulul azmi, pilihan itu loh bisa. Nah makanya siapa yang rusak? Ya anak keturunannya. Makanya tadi saya sampaikan kan di 5 poin di atas tadi, satu di antaranya tanggung jawab kita di samping kita harus tetap memegang teguh ajaran ini dengan baik, kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan anak keturunan kita juga ikut dalam satu perahu, satu visi, satu misi, satu paradigma, satu pandangan, supaya apa? Nggak melenceng gitu. Makanya sampean kayak gini ngajak anak istri untuk ngaji, untuk mendengarkan paparan yang sama, biar satu frame, satu bingkai yang sama, sehingga nanti mereka juga memaparkan kepada anak cucunya dalam bingkai yang sama. Itu pentingnya. Gitu. Ngaten Pak Majikan, Sembah nuwun Gus. Sami-sami, sehat-sehat selalu ngidulur nggih. Cukup nggih? Amin. Amin. Alhamdulillah. Semangat selalu, sehat selalu. Hari ini kita nanti insya Allah di Bali akan ada simulasi penanganan bencana. Kita mulai latihan, masuk latihan pengibaran bendera di dalam laut. Nah, bagi dulur-dulur yang, wih aku tertarik, ya silakan datang nanti kita bareng-bareng. Matur suwun, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Terus berkarya, terus produktif, terus bekerja keras, dan kita nikmati hasil usaha itu di dunia sekedarnya saja. Sebagian besar kita bawa pulang ke akhirat. Dan kita bertemu di dalam surganya Allah, dalam keadaan mewah, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan penuh berkah mardotillah di akhirat nanti insya Allah. Semoga Allah merahmati kita menjadi dalam siratul mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'ana al-bala wa la wa'adan fistin min jinn Rabbana la taj'alna Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la taj'al qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Allahumma ta'alana wa rahmatika Allahumma hamdilana rahmatan wa fadlan fadlan Allahumma beri berasa kita ini. Padre sama ta'amin. Awadu billahi min syaitanir rajim. Padre syaqqa sirqa shamilatil Allah bisalikal bid'ah taqwa. Wa nara bi rabbil izzati masibuna salamun alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bil Quran.